Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Musyawirul Husna dari Pengantar Keamanan Informasi kelas F. Di sini saya akan mengerjakan tugas case base 2 dari mata kuliah ini, yaitu mengerjakan assignment. Nah, di sini saya mendapatkan assignment 5, yaitu serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional atau PDN. Nah, untuk yang pertama adalah ringkasan kasusnya. Pada pertengahan 2024, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dikelola oleh Kementerian Kominfo menjadi korban serangan ransomware Branchiper, turunan dari Lockbit 3.0. Nah, serangan ini menyebabkan lumpuhnya berbagai layanan publik termasuk imigrasi, layanan kependudukan, hingga e-government daerah. Data terenkripsi dan pelaku menuntut tebusan miliaran rupiah. Nah, sebelum masuk ke detail kasusnya, saya di sini akan menjelaskan apa itu PDN. PDN atau Pusat Data Nasional adalah infrastruktur pusat yang menyimpan dan menyediakan layanan data pemerintah, termasuk sistem kependudukan, imigrasi, dan layanan e-government. Fungsinya adalah konsolidasi hosting layanan, memudahkan interoperabilitas antar instansi, dan mendukung kontinuitas pelayanan publik. Nah, kronologi berdasarkan laporan media terkait kasus ini adalah menurut Kompas.com, serangan ransomware ke PDNS diketahui mulai terjadi pada 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB. Nah, pada waktu tersebut, ditemukan adanya upaya menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender yang akhirnya memungkinkan serangan ke PDNS bisa beroperasi. Dari hasil investigasi, aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 di PDNS 2 Surabaya. Ransomware yang disebut Branchiper mengenkripsi banyak server sehingga layanan publik di kurang lebih di atas 160 instansi terganggu. Beberapa minggu kemudian, pelaku sempat merilis kunci dekripsi. Pemerintah melaporkan pemulihan bertahap dan bahwa data besar belum semuanya di-backup. Nah, apa tuntutan dari pelaku? Pelaku menuntut tebusan sekitar kurang lebih 8 juta US dollar. Dilaporkan kemudian ada pelepasan kunci dekripsi. Pemerintah menyatakan pemulihan berjalan melalui strategi dekripsi dan pemulihan data, serta koordinasi BSSN, Kominfo, dan instansi terkait. Selanjutnya yaitu analisis resiko dan keamanan. Yang pertama, bagaimana sih ransomware Branchiper itu bekerja dan cara kerjanya? Nah, Branchiper adalah operasi ransomware yang memanfaatkan builder Lockbit 3.0. Secara singkat, ransomware Branchiper bekerja dengan menginfiltrasi sistem target, mendapatkan hak akses admin untuk menyebar, lalu mengenkripsi data penting korban. Seringkali sebelum enkripsi, data sensitif juga dicuri, itu pemerasan ganda. Setelah itu, pelaku meninggalkan pesan tebusan yang menuntut pembayaran mata uang kripto agar korban dapat memperoleh kunci dekripsi untuk memulihkan datanya. Yang kedua, potensi kelemahan teknis dan kebijakan. Kurangnya backup offline atau non-mutually isolated, exposure layanan jarak jauh, atau konfigurasi ESXi tanpa proteksi dapat dimanfaatkan oleh varian Lockbit atau Builder. Kelemahan tata kelola seperti kurangnya audit berkala, kesiapan insiden response, dan segmentasi jaringan antar instansi. Dan aset yang terdampak adalah aset yang seperti database kependudukan, layanan imigrasi, sistem perizinan atau e-government daerah, serta file system untuk layanan administrasi publik. Selanjutnya adalah tinjauan regulasi dan tata kelola. Nah, implikasi hukum dan tata kelola data menurut UU PDP dan regulasi Kominfo. UU nomor 27 tahun 2022 PDP mensyaratkan pengendali data untuk melindungi data pribadi dan menerapkan upaya teknis organisatoris. Insiden PDNS menimbulkan pertanyaan kepatuhan, apakah prinsip data protection by design and by default diimplementasikan. Jadi laporan pemerintah banyak data tidak terbackup atau terlindungi sehingga potensi pelanggaran prinsip tersebut ada. Apakah pemerintah melanggar prinsip data protection by design and by default? Menurut Reuters, banyak data yang belum di-backup. Bila pengendali sistem tidak menerapkan proteksi yang memadai, segmentasi, enkripsi, end-to-end, dan backup terisolasi, maka implementasi prinsip by design and by default dipertanyakan. Selanjutnya, rekomendasi strategis. Pelajaran terbesar bagi pemerintah dan instansi lainnya adalah dari insiden ini, keamanan siber harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur digital negara, bukan sekedar pelengkap. Serangan tersebut membuktikan bahwa satu celah pada sistem, baik dari sisi teknologi, prosedur, maupun SDM,
dapat melumpuhkan layanan publik secara nasional. Pemerintah dan instansi lain perlu memastikan adanya backup yang benar-benar terisolasi, arsitektur jaringan yang aman, kesiapan menghadapi insiden, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tanpa keamanan yang dirancang sejak awal dan diuji secara berkala, konsolidasi data skala nasional justru meningkatkan risiko dan memperbesar dampak kegagalan. Nah, berikut ini adalah rekomendasi dari tiga sisi, yaitu dari sisi teknologi, manusia, dan tata kelola. Yang pertama adalah dari sisi teknologi. Ada yang nomor satu yaitu backup terisolasi dan immutable backup offline atau air-gapped snapshot yang tidak dihapus oleh attacker. Yang kedua, segmentasi jaringan dan zero trust untuk meminimalkan lateral movement, proteksi khusus untuk hypervisor atau ESXi, enkripsi data at rest dan in transit plus manajemen kunci yang aman (HSM). Yang pada sisi yang kedua yaitu sisi manusia. Yang pertama adalah latihan rutin tabletop dan insiden response drills. Yang kedua, pelatihan phishing dan keamanan untuk admin atau ops serta prosedur privilege escalation yang ketat. Yang ketiga, merekrut atau melatih tim CIRT internal dan kerjasama dengan BSSN atau CISRT nasional. Yang ketiga, tata kelola atau audit prosedur darurat kerjasama internasional. Yang pertama adalah audit keamanan berkala, compliance check-up terhadap UU PDP, dan third party risk assessment untuk penyedia layanan atau kontraktor. Yang kedua, SOP darurat, mekanisme komunikasi publik, dan kebijakan transparansi insiden. Yang ketiga, kerjasama internasional untuk intelijen ancaman dan takedown, serta pembentukan mekanisme pembayaran atau negosiasi terstandar. Dan berikut ini adalah referensi yang saya pakai, yaitu ada UU nomor 27 tahun 2022 tentang PDP, halaman resmi di Selanjutnya ada Pusat Data Nasional Kominfo diduga diserang ransomware, pakar keamanan siber Sanggit Buaya dari kompas.com. Terus yang nomor 3 ada dari Reuters yang dikeluarkan pada 12 Juli tahun 2024. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.